Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Densus 88 kembali menangkap 4 orang terduga teroris di Lampung. Penangkapan ini hasil pengembangan dari penangkapan terduga teroris jaringan Abu Zi di Bekasi, Jawa Barat. 4 terduga ditangkap pada Senin pagi. Polisi langsung geledah rumah salah satu terduga teroris di Jalan Agus Salim, Bandar Lampung. Hasilnya, polisi menyita barang bukti 5 proyektil aktif, 1 unit laptop, ponsel, dan kabel yang diduga alat perakit bom. Keempatnya ditangkap karena diduga masuk dalam jaringan JAD. Ditemukan di sini, Bang, ya? Sudah berapa bulan dia kerja di sini, Bang? Kurang lebih sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. Cuman pas barang diketahui di sini tersimpannya ada dugaan sendiri, gimana itu, Bang? Kurang tahu juga saya kalau itu. Kurang paham. Sekali lagi kalau seharian biasa aja. Aktivitas dia apa aja? Ya aktivitasnya kadang bantu saya bikin box ini, kadang pasang lampu ini, itu aja sehari-hari. Diungkapkan pemilik tempat tinggal terduga teroris selama tinggal di tempat miliknya tidak menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Terhitung telah 4 bulan menetap. Kini keempatnya telah diamankan dan dibawa ke Mabes Polri. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita ke informasi akhir, saudara. Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura II menandatangani perjanjian kerjasama tentang kerjasama pemanfaatan atau KSP barang milik negara pada Bandar Udara Kelas 1 Raden Inten II Lampung. Melalui kerjasama ini, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menyerahkan pengelolaan Bandara Raden Inten II kepada Angkasa Pura II selama masa perjanjian 30 tahun, terhitung mulai 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2050. Hadir langsung saat peresmian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Lampung dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin pada Sabtu pagi di Bandara Raden Inten II Lampung. PT Angkasa Pura II resmi mendapat kepercayaan dari pemerintah Indonesia untuk mengelola Bandara Raden Inten II di Lampung. Hal ini dilakukan karena diperlukan pembangunan dan pengembangan fasilitas serta pengoperasian Bandara Raden Inten II untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Usai menandatangani nota kerjasama dan peninjauan fasilitas bandara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan melalui kerjasama dengan skema KSP barang milik negara merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN dalam pengembangan infrastruktur. 30 tahun, ya, tiap hari sudah tiap tahun investasi kira-kira 50 miliar. Ya, bayarin gaji 50 miliar, gaji 100 miliar, dia bayar kita kira-kira 7 miliar. Ya, jadi setiap tahun pemerintah itu swingnya dapat kira-kira 110 miliar. AP2 diberikan ke kantong pemerintah. Nah, untuk bangun serai itu, kalau nggak ada duit. Melihat potensi pertumbuhan sektor penerbangan di Lampung yang cukup besar, diantaranya untuk penerbangan umroh dan pariwisata, Menteri Perhubungan memaparkan runway atau landasan pacu di Bandara Raden Inten II akan dikembangkan sehingga mampu melayani penerbangan dengan pesawat berbadan lebar. Direktur Utama Angkasa Pura II Persero, Muhammad Awaludin mengatakan siap untuk mengelola bandara dan akan bersinergi dengan 17 bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura II agar optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini adalah bersinergikan antara Angkasa Pura II dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung untuk mengembangkan kawasan bandara ini diharapkan menjadi lebih ramai. Pak Menko sudah memberikan pesan turis pariwisata, kemudian juga potensi daerah untuk bisa menjadi motor untuk kemudian menambah frekuensi penerbangan maupun destinasi dari dan menuju bandara. Bandara Raden Inten II Lampung dilengkapi landasan pacu atau runway 3000 x 45 meter serta apron berukuran 565 x 110 meter untuk 12 parking stand pesawat. Sepanjang tahun lalu, jumlah penumpang di Raden Inten II mencapai 1,99 juta penumpang dengan total 16.058 pergerakan pesawat. Pengembangan bandara ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat videonya kembali di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Siti Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.